Halo, kembali lagi bersama saya Arifin Hidayat. Ya, sekarang saya akan sedikit berbagi terkait oksigen generator ya. Jadi di mana sistem ini menghasilkan oksigen ya. Mungkin teman-teman sering lihat ya berseliweran di jalan terkait oksigen atau tabung-tabung silinder ya. Di mana supplier-suppliernya atau di dunia industri itu yang cukup terkenal gitu ya. Banyak yang menggunakan tabung-tabung gas ya. Gas ini dalam arti untuk industrial ya. Contohnya kayak Samator, lalu Air Liquide, Linde ya, di mana mereka mengirimkan oksigen ya ataupun nitrogen atau karbon dioksida dan banyak lagi gasnya ya. Jadi sebenarnya terkait gas ini sebenarnya kandungannya banyak dan bahkan banyak pemanfaatannya di dunia industri ya. Tapi saat ini saya akan berbagi terkait oksigen generator ya dengan menggunakan sistem PSA gitu ya. Jadi untuk mempercepat ya kita mulai saja ya. Oke. Jadi kita akan belajar apa sih atau saya akan berbagi terkait apa sih gitu ya pada video ini. Jadi dari dalam kandungan video ini saya akan berbagi terkait pengertiannya, lalu basic sistemnya apa, lalu summary ya. Biasa saya akan mensummarikan setiap video yang saya buat. Oke, pengertiannya dulu ya. Jadi oksigen generator apa sih gitu ya? Alat atau mesin yang dapat menghasilkan oksigen atau O2 ya dengan tingkat kemurnian yang diinginkan dengan melakukan beberapa serangkaian proses ya. Cara kerjanya gimana? Dengan menyaring oksigen dari udara di sekitarnya, memisahkan antara oksigen dan nitrogen dari udara ataupun memisahkan oksigen dengan kandungan udara lainnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kita sebut oksigen generator atau ada juga yang nyebut oksigen konsentrator ya, kurang lebihnya sama ya. Lalu sebelum kita memulai oksigen ya, oksigen generator ya. Jadi kita harus tahu dulu nih ya, kandungan udara yang ada di sekitar kita tuh kandungannya apa aja sih gitu ya. Jadi di sini saya memberitahukan ya. Jadi ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada neon, argon, xenon ya. Ada hidrogen, ada ozon, ada uap air ya. Jadi udara yang ada di sekitar kita itu kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi oksigen itu ya normalnya di udara sekitar kita itu di atas 20 ya, bisa 20 sampai 21% ya dari 100% kandungan kandungan gas yang ada di udara di sekitar kita gitu ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dasar atau basic basic sistemnya untuk eh, oksigen sistem generator ini ya. Jadi dari sistem yang saya tahu ya. Jadi ada dua. Jadi ada destilasi ya. Kedua ada sistem PSA ya. PSA ini pressure swing absorption. Jadi dia tuh mengabsorb ya dari tekanan gitu ya. Lalu ada destilasi juga ya. Tapi yang saya bahas di sini nanti lebih detailnya di PSA ya. Lalu ada lagi purity, purity grade-nya ya. Jadi jika kita ya menggunakan atau memanfaatkan udara atau gas yang ada di sekitar kita itu standarnya apa nih ya? Purity, purity ini kemurnian ya. Jadi grade-nya grade apa? Apakah standar medis, welding, high purity atau ultra high purity ya? Ini baik oksigen, nitrogen ataupun lainnya ya. Jadi kita harus tahu nih standarnya apa nih untuk medis kah, welding kah, gitu ya. Dia itu akan purity-nya berapa persen sih? 90%. Nah, 95% misalkan seperti itu. Contohnya oksigen ya. Oksigen ini karena kita lagi zaman Covid ya, itu standar dari Kemenkes ya untuk oksigen ya. Itu purity-nya minimal ya, paling minim itu 90%. Gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Lalu ada destilasi sistem ya.
Nah, saya hanya menjelaskan secara singkatnya aja ya, destilasi sistem itu seperti apa ya. Jadi udara yang ada di sekitar kita itu ya. Jadi udara itu disaring ya, masuk ya dari sini ya, ya, masuk ke dalam sini, lalu ditekan oleh kompresor ya, lalu didinginkan ya. Di sini bisa dibaca ya, didinginkan sampai membeku, didorong menaruh ya. Ini ada air hangatnya juga ya, masuk yang di tabungnya ini ya. Lalu didorong ke sini ya, didorong ke sini, jatuh ke sini ya, jadi udara cair, lalu masuk ke sini nih. Jadi ada kolom distilasinya, di mana nitrogen yaitu pasti paling atas atau dia lebih mencair lebih dulu gitu ya. Lalu ada argon, lalu baru oksigen. Ya, jadi kalau kita baca di sini ya, melalui menara pendingin, udara kemudian diekspansi, ya, dialirkan ke dalam pipa yang lebih besar sehingga suhunya turun dan sebagian mencair. Ya, udara yang belum mencair disirkulasikan dan dialirkan lagi ke dalam kompresor. Oleh karena itu, uap air dan karbon oksida sudah membeku pada tahap awal, maka udara cair pasti hanya mengandung nitrogen, oksigen, dan argon. Ya. Lalu di sini pemisahan ya, pemisahan selanjutnya di distilasi bertingkat menggunakan dengan menurunkan tekanan di mana nitrogen akan menguap terlebih dahulu, kemudian argon, lalu yang tertinggal di bawah adalah oksigen, gitu ya. Jadi ini untuk sistem destilasi ya. Lalu ada untuk sistem PSA. Apa sih sistem PSA gitu ya? Suatu proses pemisahan molekul gas oksigen melalui medium zeolite ya. Jadi utamanya itu zeolite dalam suatu tabung yang disebut dengan molecular safe bed ya. Kandungan nitrogen dan gas lainnya akan terperangkap di bawah zeolite dan oksigen akan mengalir ke line atau aliran berikutnya. Nah, jadi ini kan kompresor nih, tekan ke sini ya, diproses ke sini ya. Ini ada zeolite-nya, lalu ditekan masuk ke dalam tabung untuk oksigennya ya. Itu untuk sistem PSA ya. Komponen utamanya apa aja sih kalau kita seandainya mau membuat sistem atau oksigen generator ini ya menggunakan sistem PSA gitu ya. Kalau menggunakan sistem PSA kurang lebih komponennya seperti ini. Ada kompresor sistemnya ya, ada air dryer, filter, dry reservoir tank ya, oksigen generator, oksigen storage tank, booster, high pressure compressor, cylinder tube atau tabung silinder ya. Lalu ada oksigen detektor ya. Jadi sebagai jadi terakhir itu ada oksigen detektor ya. Jadi oksigen detektor ini untuk membaca atau sensor di mana terjadi kebocoran oksigen gitu ya. Dan oksigen ini dalam triangle api ya, dia salah satunya ya. Jadi yang menyebabkan kebakaran itu oksigen ada di sini ya. Oke. Komponen utamanya sedikit saya jelasin ya. Jadi di sini ada oksigen generator, ada booster kompresor ya. Ini bisa mencapai 150 bar ya atau 15 MPa megapascal. Lalu ada oksigen detektor, ada cylinder tube ya yang biasa kita lihat di jalan atau di rumah sakit ya. Lalu ada air dryer ya. Jadi air dryer ini bagian dari kompresor sistem ya. Jadi untuk mengeringkan udaranya ya. Jadi dari sini tuh ke sini ya, lalu ke sini ya. Ini dia membaca area sini supaya tidak ada kebocoran ataupun di sini juga. Lalu dari sini ke sini. Kenapa? Booster kompresor ini ya, itu kita membutuhkan maksimal di 150 bar. Karena kapasitas tabung ini hanya mencapai di 150 bar. Kalau kita isi ya tabung ini menggunakan hanya 7 bar atau 6 bar atau 8 bar, itu akan mempengaruhi volumenya dari si tabung ya. Jadi misalkan tabung ini hanya diisi dengan 7 bar. Begitu kita pakai hanya sebentar gitu. Tapi kalau kita isi dengan menggunakan oksigen menggunakan pertekanan 150 bar,
dia bisa mungkin hampir sampai 1 jam gitu ya. Kalau kita menggunakan 7 bar, dia hanya mungkin 1 menit ataupun sekian detik habis ya. Jadi kita harus tahu dulu nih rumus volume tabung silinder ini berapa sih cara atau bagaimana sih cara menghitung volumenya gitu ya. Selain diameternya atau dimensinya, kita juga harus pastiin si tekanannya ya. Ini salah satu contoh ya instalasi oksigen generator sistem ya, di mana ada kompresor ya, dia mengalirkan udara ke wet reservoir tank ya. Dari wet reservoir tank ini lalu difilter ya, supaya udara atau partikel-partikelnya tersaring gitu ya sebelum masuk ke air dryer. Lalu dari air dryer masuk ke dry reservoir tank, jadi udaranya sudah kering ya. Lalu difilter ya sebelum masuk oksigen generator untuk menghindari sisa-sisa partikel yang masih ada ya. Dari oksigen generator masuk ke oksigen storage. Nah, oksigen storage ini lalu ditekan lagi oleh booster kompresor ya, lalu dimasukkan ke dalam silinder ya atau tabung oksigen ya, lalu diangkut ya, dibawa ke misalkan ke rumah sakit ataupun dibawa ke industri-industri yang mana membutuhkan oksigen sebagai proses produksinya ya, bisa juga untuk welding gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, mungkin sekarang saya akan menjelaskan summary-nya ya. Jadi summary dari video ini ya, pertama pastikan udara atau angin yang dikirim ke oksigen generator sudah kering dan sudah melalui filterisasi ya, supaya menghindari kerusakan atau long life atau ke umurnya dari si oksigen generator ya. Lalu pastikan tekanan yang ditransfer ke oksigen generator sudah sesuai minimal tekanan atau pressure gitu ya. Kenapa? Ya tadi, kalau seandainya tekanannya kecil ya, untuk volumenya yang ditabung itu pasti akan kecil atau sedikit gitu ya. Jadi begitu kita butuh untuk sampai 1 jam, kita hanya untuk beberapa menit atau beberapa detik aja gitu ya. Lalu pastikan tiap unit atau equipment terpasang menggunakan oksigen leak sensor ya, agar memastikan keamanan operator atau pekerja ya. Jadi kita harus memastikan lagi nih, jangan sampai ada kebocoran ya, di mana kebocoran itu akan ya, mengakibatkan keamanan atau keamanan pekerja atau operator itu berkurang ya. Lalu pastikan electrical control system berfungsi dengan baik ya. Jadi pada saat terjadi kebocoran, kontrol sistemnya bekerja ya, misalkan alarm ataupun valve-nya nutup gitu ya. Ataupun ada lagi pada saat ngisi ke tabung kan misalkan sampai 150 bar ya. Itu begitu penuh dia otomatis nutup gitu ya. Lalu pastikan tidak ada kebocoran instalasi ya, operator yang kompeten ya, yang sudah di training ya, sudah diajarkan cara maintainnya seperti apa, cara pengisiannya seperti apa ya. Jika terjadi abnormal tindakannya seperti apa gitu ya. Lalu terkait purity oksigen ya, pastikan purity oksigen sesuai dengan standar ya. Untuk medis atau kesehatan itu minimal 90%, berarti di atas 90% ya. Kalau untuk welding dan lain-lainnya itu biasanya makan lebih tinggi, bisa 99%. Kenapa lebih tinggi? Kalau seandainya dia masih banyak mengandung air atau lainnya ya, itu akan memperburuk kualitas dari pekerjaannya. Misalkan welding, harusnya dia rapi jadi putus-putus karena masih banyak kandungan airnya gitu ya. Lalu nomor 8, pastikan maintenance pada kompresor, air dryer, oksigen generator ya. Jadi kita harus memastikan bahwa alat-alat atau equipment kita di-maintain ya, di-maintain dengan baik, dirawat, dibersihin, gitu ya. Ruangannya juga dibersihin, suhunya dijaga, gitu ya. Kotoran-kotorannya dihilangkan, terus mungkin ada sarang laba-laba dan lain-lainnya, intinya ruangannya bersih ya. Dan jangan lupa untuk misalnya penggantian part-part yang consumable ya, ataupun yang butuh dibersihkan ya. Mungkin itu aja summary-nya terkait oksigen generator ya. Kurang lebihnya
Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya.